Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita pelajari tentang pentingnya ilmu, kemudian tentang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tauhid yang jadi keniscayaan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh manusia, maka pada pertemuan ini kita membahas tentang makna syahadatain. Makna syahadatain, kemudian hukumnya, syaratnya, juga konsekuensi yang berkaitan dengan itu. Kita ketahui bahwa syahadatain itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah makna syahadatain. Makna syahadatain, kemudian pembahasannya 2 poin, makna syahadat la ilaha illallah dan makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik. Yang pertama adalah makna la ilaha illallah. Yakni beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Kata la ilaha berarti menafikan hak penyembahan dari selain Allah, meniadakan, menghilangkan, tidak mengakui ada penyembahan yang lain, karena yang ada hanyalah Allah SWT. Siapapun dia, apapun dia, bentuknya apapun, maka tidak ada dan tidak boleh disembah. Karena itu la ilaha adalah meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian illallah adalah penetapan hak Allah untuk disembah. Penetapan Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah. Jadi makna kalimat secara ijma', secara global, kata la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Selain Allah. Di sana ada khabar, ada kata la. Harus ditakdirkan, harus dipastikan bahwa yang benar dihakin, dalam bahasa tauhid bihaqqin. Jadi tidak ada penyembahan yang benar, yang hak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini penting untuk kemudian kita faham dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pengakuan kita untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Karena itu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang hak, yang tidak boleh ditafsirkan aneh-aneh atau lain-lain. Tidak boleh ditafsirkan secara batil. Misalnya
Ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Secara sederhana ini benar, tetapi dalam makna dan substansi ini adalah batil, ini adalah keliru. Ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki, karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. Kita mengakui seakan-akan bahwa setiap yang disembah, baik itu benar atau salah, itu juga adalah Allah. Padahal penjelasannya adalah tidak ada yang berhak disembah secara benar. Katanya bihaqqin itu secara benar, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu. Penafsiran yang lain yang berkaitan dengan ini yang batil, yang tidak benar adalah tidak ada pencipta selain Allah. Ini juga secara sederhana benar, tetapi seakan-akan kita mengakui pula bahwa ada pencipta yang lain selain Allah. Kita harus mengatakan bahwa tidak ada pencipta yang benar, berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi penafsiran yang keliru yang disandingkan dengan kata la ilaha illallah ini. La ilaha illallah. Baik. Yang kedua, ada makna syahadat Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu mengakui secara lahir maupun batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia pilihan yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, mentaati perintah-perintahnya, membenarkan ucapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata anna Muhammad Rasulullah, kita mengakui secara benar dan pasti dengan keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenarkan kabar itu, membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangannya, kemudian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rukun syahadatain. Dalam poin ini, rukun syahadatain ini juga kita akan memahami dua perkara, yaitu rukun la ilaha illallah dan rukun Muhammad Rasul. Rukun la ilaha illallah, rukun kalimat tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan rukun dari kalimat bahwa mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafyu yaitu peniadaan. La ilaha berarti membatalkan kesyirikan, meniadakan penyembahan kepada selain Allah. Jadi membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala yang disembah kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah itu adalah kafir. Itu an-nafi. Kita membuang jauh-jauh penyembahan kepada
selain Allah atau tidak melaksanakan bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua al-itsbat. Al-itsbat atau penetapan. Jadi kita menetapkan illallah itu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Mewajibkan pengamalannya sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian makna dua rukun ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya misalnya faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, siapa yang ingkar kepada taghut, kepada penyembahan selain Allah, itu adalah makna dari la ilaha illallah, rukun yang pertama yang kita sebutkan tadi. Sedangkan firman Allah Subhanahu beriman kepada Allah adalah makna rukun yang kedua, illallah, rukun dari la ilaha illallah yang kedua, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ibrahim dalam Al-Quran kepada Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mintakan kepada Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhina fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang disembah selain Allah, kemudian tetapi aku menyembah pada Tuhan yang telah menciptakanku, itu Tuhan yang telah menjadikanku. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang makna apa syahadat yang kita sebutkan tadi di atas, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat ini juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasul, hamba dan utusan Allah SWT. Abduhu wa rasul, hamba dan utusan Allah SWT. Dua rukun ini menafikan atau ifrat, meniadakan berlebih-lebihan. Ifrat, al-ifrat dan tafrid. Tafrid meremehkan. Jadi ifrat yaitu berlebih-lebihan itu tidak boleh, dan tafrid juga meremehkan juga itu tidak boleh. Dalam rukun syahadat Muhammad Rasulullah ini kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak boleh kita meremehkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus mengakui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tetapi dia diberikan keistimewaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi utusannya yang menyampaikan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua manusia, menyampaikan kepada Muhammad bahwa Muhammad, katakanlah kepada mereka, kepada manusia, kepada sahabat, kepada siapa saja, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Dalam surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian.
Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah, hak penyembahan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memerintahkan kepada Rasulullah, kepada manusia semuanya untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadanya Alkitab. Alhamdulillahi alladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Sungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Ini seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 18 ayat 1. Begitu juga dalam Al-Qur'an surah yang lain, surah Al-Isra, Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram di malam hari dari Masjidil Haram. Ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena itu persaksian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini meniadakan ifrat, berlebihan, dan tafrid, meremehkan pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu lalu melebih-lebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba. Tetapi ada juga yang menganggap biasa-biasa bahkan meremehkannya. Karena itu sebagai manusia umat yang wasat, yang pertengahan, maka kita tidak boleh melakukan kedua hal itu melebih-lebihkan. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat syahadatain. Syahadatain. Yang pertama syarat la ilaha illallah, bahwa persaksian kita la ilaha illallah harus juga memenuhi syarat-syarat. Tanpa syarat itu syahadat kita tidak akan memberi manfaat. Ada 7 syarat yang disebutkan di dalam agama. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan jahal, ilmu yang menghilangkan kebodohan. Kita harus memahami baik-baik ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kebodohan. Yang kedua keyakinan yang menafikan syak atau keraguan. Kita yakin terhadap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita menghilangkan keraguan terhadapnya, tidak boleh kita ragu. Yang ketiga qabul yang menafikan rad, menerima, qabul menerima, kemudian meniadakan atau menolak rad, penolakan. Tidak boleh kita melakukan penolakan terhadap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi kita harus menerimanya, qabul. Yang keempat inqiyad, patuh dan menghilangkan atau menafikan tark, menafikan tark. Kita harus patuh terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak boleh kita meninggalkan, tidak boleh kita menjauhinya. Yang kelima adalah ikhlas yang menafikan syirik. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah sidq atau jujur. Kita harus jujur terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak boleh kita kadzib atau dusta. Boleh kita selalu berdusta terhadap la ilaha illallah. Dan yang ketujuh adalah mahabbah. Kita harus memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Syarat Muhammadar Rasulullah.
Yang pertama adalah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini di dalam hati. Itu yang pertama, mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Kita mengatakannya, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang ketiga, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegah. Syarat anna Muhammadar Rasulullah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal baik itu yang gaib maupun yang tampak. Jadi kita membenarkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anaknya, dan seterusnya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Yang di atasnya hanyalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kecintaan yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam adalah mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pendapat manusia yang lain. Tidak boleh kita mengedepankan pendapat orang lain. Jadi tidak boleh kita mendahulukan pendapat manusia yang lain. Tetapi itu yang paling pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir adalah konsekuensi syahadat. Konsekuensi syahadatain. Yang pertama konsekuensi la ilaha illallah, itu meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk-bentuk Tuhan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengikrarkan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetapi belum sepenuhnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Banyak orang yang mengikrarkan la ilaha illallah tetapi masih banyak yang belum mengikuti mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak orang-orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi belum sepenuhnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga konsekuensi dari Muhammad Rasulullah ini, yaitu mentaati, membenarkannya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita mencukupkan diri dengan mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Itu adalah konsekuensinya. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling terakhir adalah hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak syahadat kita. Hal-hal yang bisa merusak syahadat, yang dapat merusak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau sudah membatalkan syahadat berarti juga membatalkan Islam. Nah, orang menjadi Islam itu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu hal-hal yang membatalkan syahadat sekaligus membatalkan keislaman seseorang. Dan tadi karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seseorang masuk Islam. Baik. Sehingga yang membatalkan Islam sekaligus membatalkan syahadat. Para fuqaha
para ulama dalam kitab-kitab fikih, para ulama fikih telah menuliskan bab khusus yang diberi judul bab ridda, kemurtadan, murtad, keluar dari agama, karena dia telah melakukan pembatal-pembatal syahadat. Di antaranya yang menjadi pembatal syahadat ini adalah syirik. Syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, orang yang menyembah kepada selain Allah, kata Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu penyebab utama membatalkan syahadat itu. Kemudian diantaranya juga adalah sihir yang dapat merusak syahadat kita adalah sihir. Perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang melakukannya atau membenarkannya, meridhoinya. Maka kata Allah SWT, dia keluar dari Islam, dia kafir. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam, memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang melakukan perkara ini, itu sihir, maka sesungguhnya dia telah bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang mengakui bahkan melakukan bentuk-bentuk sihir ini, yakni melakukan sesuatu yang dapat memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah perkara yang dapat merusak syahadat darinya. Karena itu adalah bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada intinya pada kesempatan ini, dalam poin terakhir ini, yang membatalkan syahadat ini adalah agar kita tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah, agar kita tidak mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah, agar kita tidak mengakui ada pencipta selain Allah SWT, tetapi semua itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian pertemuan singkat kita pada hari ini, dan
saya berharap ini bisa dicermati, ditelaah baik-baik, dan kemudian dibuatkan semacam resume dan dikumpul. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.